Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octavia dengan NIM 2486206047. Ingin membuat tugas video bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Putri Hana Febriana. Di sini saya akan membacakan hasil ulasan saya yang berjudul Film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi karya Andrea Hirata diterbitkan oleh Benteng Pustaka pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Mereka belajar dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Walaupun dalam keadaan yang pendidikan yang terbatas, mereka tetap semangat dan berpacu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Naskah Laskar Pelangi ini diadaptasi oleh film Laskar Pelangi, diproduksi oleh Milas dan Mizan Production yang digarap oleh sutradara Riri Riza. Deskripsi cerita dalam film Laskar Pelangi ini terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan karena jika tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Di waktu itu siswanya masih 9 anak. Di waktu pembukaan upacara, Harun datang dengan ibunya untuk mendaftarkan diri di sebuah sekolah kecil itu. Dimulai dari sanalah cerita Laskar Pelangi dimulai, mulai dari penetapan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akyong yang malah cengir-cengir ketika ditanya namanya oleh Ibu Mus. Laskar Pelangi mengharui hari-harinya dengan tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir ketika Ayah Lintang meninggal. Kawanan ini yang memaksa ekstra yang cilik ini putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, yaitu Ikal yang berjuang di Pulau Belitung dan untuk kembali ke kampungnya. Kisah ini diringkas oleh Koja dan diharumkan oleh Andrea Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil 10 Laskar Pelangi ini. Adapun tokoh di dalam film Laskar Pelangi ini ialah Ika sebagai aku di dalam cerita ini, Lintang sebagai teman sebangku Ikal, Sahara sebagai satu-satunya gadis dalam film Laskar Pelangi, Mahal sebagai pria tampan mania, Mahar sebagai pria tampan yang kurus dan memiliki bakat dan minat terhadap seni, Syahdan sebagai anak nelayan yang ceria tapi tak menonjol, Kucai sebagai ketua kelas, Borek sebagai pria better moniak otak, Trapani sebagai pria tampan dan baik hati, dan Harun sebagai pria yang memiliki latar belakang mental. Kelemahan film ini adalah menggunakan nama-nama ilmiah dan dalam ceritanya. Hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membacanya, apalagi glosarium diletakkan di belakang film. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Selain itu, imajinasi pembaca terhambat jika mereka tak memahami tiap-tiap istilah tersebut. Alur cerita dibolak-balikkan sehingga membingungkan pembaca.
pembaca dan tidak disebut tahun berapa tiap-tiap peristiwa tersebut. Namun, kelebihan film ini ialah menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang erat dan juga mencakup pentingnya pendidikan yang begitu mendalam. Cerita kisahnya dan kisah dalam Laskar Pelangi itu mengharukan. Rangkumannya yaitu film Laskar Pelangi di karya Andrea Hirata. Saya dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu pembelajaran hidup yang penting. Salah satunya kita harus benar-benar menghargai kehidupan. Kita harus menghargai semua pemberian Tuhan dan pantang menyerah. Dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita sukses. Yang penting kita mau berusaha, walaupun kita tidak pandai, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Dari sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sekian dari ulasan saya, lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.